Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat video profil perusahaan menggunakan PowerPoint. Video ini termasuk video profil singkat sekitar 60 detik atau di bawah 60 detik sehingga mudah digunakan di sosial media. Hal pertama yang harus kita sediakan adalah beberapa gambar terkait dengan perusahaan kita atau terkait dengan usaha kita. Contoh di saya sediakan 5 gambar. 1, 2, 3, 4, 5. Kita bisa memasukkan 5-10 gambar di PPT yang nanti kita gunakan. Kemudian saya juga menyediakan logo perusahaan. Selanjutnya untuk mempercepat tutorial ini saya sudah menyiapkan teks di file Word yang nanti tinggal saya copy paste ke slide yang ada di PowerPoint. Teman-teman, saya sudah membuat satu file PowerPoint, kemudian sudah saya setting animasinya sehingga ini kita jadikan sebagai template siap pakai begitu ya. Coba kita buka PowerPoint-nya. Ini adalah tampilan PowerPoint yang sudah saya buat, kemudian sudah saya atur desainnya termasuk animasinya. PowerPoint ini memiliki 7 slide. Kemudian kita akan menyaksikan contoh video yang sudah jadi yang dibuat dengan PowerPoint ini. Kita saksikan video berikut. Baik, itu adalah contoh video yang kita buat menggunakan aplikasi PowerPoint. Sangat menarik, sangat bagus, dan recommended banget untuk teman-teman yang ingin membuat video profil bisnisnya atau video profil perusahaannya. Oke, langsung kita masuk ke tutorialnya. Kita masuk ke slide yang pertama. Di slide yang pertama ini saya perbesar dulu. Di slide yang pertama, ini terdapat 2 text box ya. Ini nomor 1 ini kolom teks pertama, nomor 2 ini kolom teks yang kedua. Kemudian di sini ada gambar. Di sini gambar ini akan kita isi dengan logo. Oke, langsung saja saya buka file Word yang sudah saya buat tadi. Jadi teksnya sudah ada di file Word ini, tinggal saya copy ke file PowerPoint. Oke, saya buat bersebelahan terlebih dahulu. Oke, baik. Di slide yang pertama ini kita isi dengan nama perusahaan kita. Contoh di video ini nama perusahaannya adalah Rovi Antonio Consulting. Kita copy teks yang ada di file Word ini ke text box yang sudah tersedia di slide pertama. Di text box yang pertama kita blok, kemudian kita klik kanan, kemudian paste text only ya, klik. Kemudian yang harus teman-teman perhatikan adalah pastikan teman-teman mengisi teksnya di kolom text box yang tersedia, karena itu sudah dibuat template-nya atau animasinya.
sehingga nanti tidak merusak tampilan animasi yang sudah tersetting dengan baik. Selanjutnya kita masukkan be one step ahead ke kolom nomor 2 ini. Ini seperti tagline-nya lah ya, tagline dari perusahaan tersebut. Kita paste atau kita ketik manual juga bisa ya, tinggal kita ketik manual. Kita blok dulu, be one step ahead. Kemudian untuk logo, kita copy logonya dengan cara kita klik kanan di gambar ini, klik kanan, kemudian change picture, this device, masuk ke folder tempat kita menaruh logo. Saya taruh di sini logonya, klik logo, kemudian klik insert, maka logonya sudah jadi. Kalau ingin diperbesar, silahkan tinggal klik Ctrl di keyboard, kemudian kita perbesar agar simetris, misalkan seperti ini. Oke, slide pertama sudah selesai, lanjut ke slide yang kedua. Di slide kedua ini sekilas terkait dengan perusahaan ya. Ini saya copy teksnya yang ada di Word, kemudian saya pastekan di sini. Kita blok dulu, text box nomor 1 ini kita blok. Kemudian klik kanan, paste, keep text only, klik. Selanjutnya deskripsinya saya letakkan saya copy dulu, kemudian kita letakkan di text box yang kedua. Kita blok dulu text box yang kedua, klik kanan, paste. Jika ini terlalu kecil, teman-teman tinggal perbesar saja. Seperti biasa memperbesar teks ya. Klik menu home, kemudian kita perbesar. Seperti ini. Jika pun tidak diperbesar namun masih terlihat, maka ya tidak apa-apa. Nah, di slide kedua ini ada gambar yang harus kita input. Jadi gambar-gambar terkait dengan kondisi perusahaan atau situasi perusahaan. Nah, kita input di sini. Nah, caranya teman-teman perhatikan, di sini ada shape warna abu-abu, kita klik ya, klik. Kemudian kita geser ke kiri. Jadi di tombol yang tengah ini, lingkaran ini, klik kiri, tahan, geser ke kanan, maka di baliknya ini ada gambar. Nah, gambar ini kita ganti dengan gambar terkait dengan perusahaan kita. Jadi saya sudah sediakan tadi. Caranya adalah klik kanan di gambar ini, klik kanan, change picture, this device, kemudian pilih gambar yang kita inginkan. Di sini saya pilih gambar nomor 1, klik insert. Oke, misalkan nanti gambar yang dimiliki teman-teman agak geser, misalkan seperti ini nanti bentuknya, tidak apa-apa, jangan khawatir, tinggal teman-teman atur saja. Diatur agar dia pas dan nanti pastikan gambar ini harus melebihi garis agak vertikal ini ya, jadi agak masuk ke sini. Kenapa? Karena nanti tampilannya agar lebih bagus. Nah, misalkan seperti ini. Oke. Kemudian kita geser pakai keyboard, bisa juga agar rapi. Kemudian setelah itu kita klik lagi shape warna abu ini. Kemudian kita tutup lagi. Kita klik di sini, kita geser ke kiri sampai batas warna merah ini. Nah, oke. Kira-kira seperti ini. Jadi ini garis merah ini adalah sebagai batas ya. Saya kasih garis merah ini agar teman-teman mudah mengukur atau menariknya ke kiri. Jadi ada batasannya begitu. Oke, selanjutnya masuk ke slide yang ketiga. Slide yang ketiga treatmentnya sama dengan slide yang kedua. Di slide ketiga ini kita isi dengan visi. Jadi di text box nomor 1 ini kita isi dengan visi. Kita ketik manual saja. Visi. Kemudian di text box yang kedua ini kita ganti dengan isi visinya atau bunyi visinya. Klik kanan, copy, kemudian kita blok text box yang kedua, klik kanan, paste.
paste. Kita klik shape warna kuning ini, kita geser agak ke kiri. Kemudian di baliknya ini ada gambar, kita ganti gambarnya, klik kanan, change picture, this device, kemudian misalkan saya isi dengan gambar nomor 2, klik insert, kemudian ini sudah berganti, kemudian kita tutup lagi, klik shape warna kuning ini, kita tutup lagi. Oke, lanjut ke slide yang keempat. Slide yang keempat kita isi dengan misi. Jadi text box 1 ini kita isi dengan misi. Kemudian kita tulis bunyi misinya di sini atau kita copy saja, taruh di text box yang kedua. Klik kanan, paste. Ini saya perbesar saja ya. Nah, oke. Kemudian di balik ini ada juga, kita ganti, klik kanan, change picture, this device, pilih gambar yang ketiga, kemudian kita tutup lagi. Oke, lanjut ke slide yang keempat, slide yang kelima. Di slide yang kelima ini kita akan isi dengan nama produk. Jadi kita copy saja di sini produk kami, copy, kemudian paste di text box nomor 1 ini, paste, kemudian kita copy nama produknya, paste di text box yang kedua, klik kanan, paste. Tinggal kita rapikan. Selanjutnya kita akan mengganti, di sini ada 3 gambar. Kita akan ganti dengan gambar yang sudah kita sediakan. Change picture, this device, kemudian pilih yang nomor 4 barangkali, kemudian kita insert begitu ya. Kemudian lakukan hal yang sama, change picture, this device, kemudian gambar yang kelima, insert, kemudian klik kanan lagi, change picture, this device, misalkan gambar yang ketiga, insert. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke slide yang ke-6. Slide yang ke-6 ada 3 text box dan ada 4 gambar. Lakukan hal yang sama. Jadi text box yang pertama ini saya ganti dengan teks produktif. Kemudian teks yang kedua saya ganti dengan inovatif. Kemudian teks yang ketiga ganti dengan profesional. Ini nampaknya slogan barangkali ya, slogan dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian kita ganti gambarnya. Klik kanan, change picture, this device, misalkan gambar nomor 2, insert, kemudian lakukan hal yang sama untuk gambar yang lainnya. Oke, baik, slide ke-6 sudah, kemudian kita masuk ke slide yang terakhir, slide ke-7. Nah, di slide ke-7 ini adalah slide penutup. Di slide penutup kita sediakan website yang nanti bisa dikunjungi oleh penonton video ini, begitu ya. Terserah mau diisi website atau akun media sosial, nomor telepon dan seterusnya, silahkan. Nah, contoh di sini adalah saya isi dengan alamat website. Nah, teman-teman, di sini ada 2 list warna orange. Di balik warna orange ini ada logo dan ada teks. Nah, bagian atas ini kita akan ganti logonya, sehingga kita geser dulu. Kita klik warna orange ini, shape warna orange, kita klik, kemudian arahkan kursornya sampai dia berubah kursornya. Klik kiri tahan, geser ke kanan. Kemudian di sini ada gambar, kita ganti dengan logo. Klik kanan, change picture, this device, masukkan dengan logo kita. Insert. Oke. Kemudian jika kurang besar maka silahkan diperbesar, jika cukup
hanya dengan ukuran ini ya tidak apa-apa. Kemudian setelah itu kita tutup lagi. Oke, misalkan ini juga bisa kita edit nih. Warna orange-nya terlalu besar begitu ya. Tinggal terlalu lebar, kita perkecil saja, tidak apa-apa begini. Oke. Nah, kemudian untuk shape yang warna orange di bawah, kita geser lagi. Kemudian di sini ada teks. Teks ini kita isi dengan alamat website. Klik kanan, paste di sini. Kemudian kita tutup lagi. Proses selanjutnya adalah proses mengkonversi PPT ini dalam bentuk video. Caranya adalah, ini kita perbesar dulu. Caranya adalah klik menu file, kemudian export, kemudian create new video. Di sini kita pilih Full HD. Full HD 1080p. Kemudian di sini ada second spend on each slide. Ini kita nolkan saja. Kemudian kita create video. Kita pilih lokasi video. Misalkan saya simpan di folder 14 video profil perusahaan. Ini saya ganti dengan video, namanya kita ganti dengan video profil Profi Antonio Consulting. Kemudian klik export. Proses ini sedang berjalan, jadi kita tunggu sampai proses yang di bawah ini mencapai 100%. Jika sudah 100k, file video sudah tersimpan di folder kita. Coba kita cek dulu ya, filenya apakah sudah tersimpan. Filenya sudah tersimpan, ini filenya ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.